Tirta menghela nafasnya dengan panjang. Kamu tahu sendiri, berita kematian Rehan tersebar di mana-mana, bahkan saat kecelakaan itu. Detik itu juga langsung masuk ke ranah gosip dan Meisya mengetahui semuanya. Jenny menghela nafasnya, lalu dia tahu dari kamu kalau Mas Rehan ditemukan. Tirta menggeleng pelan, bukan, tapi dari Papa. Dia tidak sengaja menguping pembicaraan Papa dengan pihak rumah sakit untuk menjaga ketat Rehan di sana, dan akhirnya dia menuntut pertanyaan padaku. Jenny manggut-manggut dengan pelan. Ya sudahlah, dia sudah tahu semuanya dan mungkin ruangan Mas Rehan. Kalau itu dia tidak tahu. Sudah berkali-kali dia mencoba menyelinap masuk ke sana. Tidak pernah dia temukan, tapi suatu saat nanti dia pasti akan tahu. Meisya masih belum mau berpisah dengan Rehan, apalagi tahu status kamu sekarang. Semakin semangat untuk kembali lagi pada Rehan. Jenny tersenyum lirih. Kalau masih mencintai Mas Rehan, kenapa dia selingkuh darinya? Tirta mengetikkan bahunya. Bahkan aku sudah malas berurusan dengannya. Kamu jangan khawatir, Jenny. Sekeras apapun Meisya menginginkan Rehan, jika Rehan hanya menginginkan kamu, mereka tidak akan kembali. Jenny tersenyum tipis, kemudian mengangguk pelan. Ya, semoga, ucapnya kemudian menunduk sedih, sebab tidak memungkinkan baginya jika Rehan pun akan kecewa setelah melihat perutnya yang semakin membesar. Apalagi yang telah menghamilinya adalah kakaknya sendiri, biang dari kecelakaan yang terjadi padanya 2 tahun yang lalu. Sesampainya di apartemen, Jenny menaruh semua barang belanjaannya di dapur dengan kepala terus memikirkan rencana Meisya yang akan mendekati Rehan kembali. Kenapa Meisya begitu percaya diri kalau dia akan kembali pada Mas Rehan? Apa karena statusku ini? Ucapnya sembari mengusapi perutnya yang sudah membuncit, sebab usia kandungannya sudah memasuki 4 bulan. Jika aku menggugurkan kandungan ini pun rasanya tidak mungkin. Aku sudah berjanji pada Mama jika aku tidak akan menggugurkan kandungan ini. Jenny menelan saliva dengan pelan. Biarkan Mas Rehan yang menentukan. Belum tentu apa yang aku pikirkan beneran terjadi, ucapnya kemudian menaruh semua belanjaan di dalam lemari es dan juga lemari lainnya. 1 minggu berlalu, Jenny mengantar Vanessa ke toko bahan kue karena hari ini ia ingin membuat bolu untuk keluarganya. Jangan mikirin Meisya terus. Dari tadi perasaan melamun terus. Mending fokus pada kehamilan kamu saja, ucap Vanessa sembari mengusap lengan perempuan itu. Jenny tersenyum tipis. Harusnya tidak perlu aku pikirkan, tapi ternyata kepikiran terus karena kamu pun tahu aku tidak berhak meminta Mas Rehan untuk tetap bersamaku sementara statusku masih menjadi istrinya Arga. Vanessa menghela nafas kasar. Rehan tidak akan kembali pada Meisya. Dia sendiri yang akan malu karena sudah percaya diri kalau Rehan mau padanya. Meski bukan kamu yang dia pilih, Rehan pasti memilih yang baru. Jenny menghela nafasnya dengan panjang, hanya menatap Vanessa, kemudian duduk di kursi yang disediakan di sana. Kondisi Mas Rehan sudah banyak perkembangan, tapi Meisya datang dan ingin mengambilnya kembali. Andai aku tidak menuruti perintah Mama, mungkin aku bisa melawan dan tidak akan membiarkan Meisya mendekati Mas Rehan. Tapi kalau semuanya sudah begini, aku bisa apa? Belum tentu Mas Rehan juga memaklumi atau mungkin marah karena aku tidak mau sabar menunggu. Aku bingung
Apa yang harus aku lakukan? Menyerah, membiarkan Mas Rehan sendiri yang datang padaku. Jika memang dia masih menginginkanku. Jani menundukkan kepalanya. Rasanya berat jika dia harus menghadapi Mesya yang bersikukuh ingin kembali lagi pada Rehan. Perempuan itu sangat bahagia karena Jani sudah menikah dan sudah tidak ada status lagi antara Jani dan Rehan. Hingga akhirnya membuat Mesya lebih leluasa mengulang kembali kisah yang sempat terhenti karena kesalahannya. Dengan percaya dirinya, perempuan itu yakin jika Rehan pasti akan mau kembali lagi padanya. 1 jam setelah belanja, keduanya keluar dari toko tersebut. Baru saja hendak masuk ke dalam mobil, tangan Jani ditarik begitu saja oleh Mesya yang rupanya tengah berada di sana juga. Mesya, mau apa lagi sih? Hah? Ucap Jani, tampak kesal karena ditarik dengan asal oleh perempuan itu. Gue mau elu pulang. Lagian ya, Jani, elu dan Rehan nikah karena dijodohkan, bukan karena saling cinta. Yang Rehan cinta itu hanya gue. Dia terpaksa nerima itu semua karena gak mau durhaka pada orang tuanya. Paham? Mesya, kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu yang udah buat Rehan pergi dan sekarang bersikeras ingin kembali lagi. Vanessa geleng-geleng kepala. Gak akan mungkin. Mesya tertawa mengejek. Lihat aja siapa yang akan dia pilih, gue atau istri dari kakaknya ini. Kalau lu emang cinta sama Rehan, kenapa bisa hamil? Ucapnya kemudian tersenyum miring. Jani yang malas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mesya hanya diam, hanya menatapnya kemudian menghela nafasnya dengan panjang. Terserah kamu saja, Mesya. Rasanya percuma juga. Aku jelasin ke kamu, gak akan percaya dan hanya buang-buang waktu. Tapi untuk masalah cinta pada Mas Rehan, dia juga sudah menerimaku dan mencintaiku. Aku tidak bohong, dia sendiri yang mengatakannya. Mesya tersenyum miring mendengarnya. Oh ya? Yakin? Bukan hanya untuk buat lu senang, ucapnya kemudian memperlihatkan fotonya dengan Rehan. Kami masih sering bertemu setelah kalian nikah. Masih yakin kalau Rehan beneran cinta sama lo? Bahkan apartemen yang sekarang lu tinggali pernah gue pakai sama Rehan. Dan lu tahu saat udah nikah sama lu, ucapnya lalu pergi lagi dari sana. Setelah puas membuat Jani semakin tak percaya dan mau menyerah, perempuan itu pergi begitu saja dan berharap Jani akan pergi dari sana agar rencananya untuk mendapatkan Rehan kembali berjalan dengan lancar. Jani, jangan percaya, aku tidak yakin jika Rehan dan Mesya melakukan hal yang sepertinya tidak mereka lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin, Vanessa. Mereka menjalin hubungan karena memang saling mencintai. Jani mengusap air matanya. Aku pergi ke rumah sakit dulu, ucapnya pamit. Kemudian masuk ke dalam taksi yang kebetulan lewat di depan mereka. Jani masih belum bisa berpikir jernih setelah melihat foto yang ditunjukkan oleh Mesya, di mana tanggal yang tertera di sana saat usia pernikahannya dengan Rehan sudah menginjak 6 bulan. Mungkin itu alasan Mesya percaya diri karena Mas Rehan masih sering menemuinya, ucapnya lalu tersenyum getir. Sesampainya di rumah sakit, Jani melangkah dengan kaki alunan langkah yang cukup berat. Tidak ada yang bisa ia percaya di bumi ini, termasuk Rehan sendiri. Ia lalu masuk ke dalam ruang rawat tersebut dan menatap wajah Rehan yang masih menutup matanya dengan rapat. Mas, kenapa kamu masih bertemu dengan Mesya? Mungkin itu alasan kenapa dia bersikeras ingin kembali pada kamu. Atau sebenarnya kamu sudah tahu kalau Mesya memang tidak selingkuh di belakang kamu. Siapa yang harus aku percaya? Jani menelan saliva dengan pelan, kemudian menghela nafasnya dengan panjang, menatap wajah Rehan kembali dengan tatapan sendunya. Aku bingung,
entah kemana arah yang harus aku lewati. Aku tidak mau melanjutkan pernikahan ini dengan Arga karena aku tidak mencintainya sama sekali. Hati ini hanya untuk kamu, tapi setelah tahu kenyataannya seperti ini, aku rasa hanya aku saja yang mencintai kamu, Mas. Jani tersenyum getir. Sudah 2 bulan lamanya ia bertahan di sana. Rupanya hanya membuat dirinya bingung kenapa Rehan dan Mesya masih bertemu. Kamu pasti sudah tahu siapa yang akan kamu pilih. Semoga cepat siuman. Jani mengusapi punggung tangan lelaki itu seraya tersenyum tipis. Aku masih belum akan mendapatkan jawabannya kalau kamu belum bangun, Mas. Aku pulang. Jani lalu beranjak dari duduknya dan pergi lagi dari ruangan tersebut, melangkahkan kakinya dengan pelan, meninggalkan Rehan yang masih belum juga ingin membuka matanya. Namun tak lama setelah Jani pergi, Rehan menggerakkan tangannya, bahkan mencoba untuk membuka matanya secara perlahan. Suara alarm yang berbunyi membuat perawat yang mendengarnya lantas bergegas masuk ke dalam ruang rawat Rehan. Namun sayangnya Jani sudah tidak ada di sana. Suster yang datang ke ruangan tersebut tidak berpapasan dengan Jani yang sudah keluar dari gerbang rumah sakit. Selamat siang Pak Fadli. Pak Rehan sudah membuka matanya. Dokter Joko menuju ke rumah sakit karena beliau sedang off hari ini. Tapi sudah saya minta agar segera ke sini. Fadli menghela nafas lega. Syukurlah akhirnya Rehan siuman. Saya segera ke sana. Tolong periksa dengan baik keponakan saya. Baik Pak, laksanakan. Perempuan itu menutup panggilan tersebut, lalu membuka alat bantu pernapasan yang masih melekat di hidung dan mulutnya. Di mana ini? Tanyanya dengan suara lemahnya. Anda di rumah sakit, sudah 2 tahun lamanya Anda mengalami koma, Pak Rehan. Lelaki itu mengerutkan keningnya. Namaku Rehan. Suster Lisa tampak bingung. Sepertinya Pak Rehan mengalami amnesia. Tapi kondisi seperti ini memang sering terjadi. Jangankan 2 tahun, yang baru 6 bulan koma saja sering mengalami amnesia, ucapnya dalam hati. Rehan menunjuk ke arah pintu. Suara siapa yang sering saya dengar setiap hari? Dia ada di sini, tanyanya kemudian. Suster Lisa menggeleng pelan. Banyak yang sering mengunjungi Anda, Pak Rehan. Mesya datang tepat pada waktunya. Dia tampak bahagia karena Rehan sudah membuka matanya. Siapa dia? Tanyanya kepada Suster Lisa. Mesya menganga. Ia lalu menoleh pada Suster Lisa. Dia amnesia. Sepertinya begitu, Mbak. Dokter Joko menuju kemari. Pak Rehan menanyakan suara yang sering dia dengar selama koma. Mesya menaikkan kedua alisnya. Pasti suara Jani, ucapnya dalam hati, kemudian menyunggingkan senyum tipis. Mesya mendekat ke arah Rehan dan menggenggam tangan lelaki itu. Itu suaraku, Rehan. Setiap hari aku selalu mengajakmu bicara agar segera siuman. Aku tadi habis dari toilet. Sepertinya kamu mengalami amnesia, makanya gak ingat sama aku. Rehan menatap datar wajah Mesya. Memangnya kamu siapa? Tanyanya ingin tahu. Tak lama setelahnya, Dokter Joko beserta Fadli dan juga Vanessa datang ke sana. Melihat Rehan yang sudah membuka matanya membuat Fadli tersenyum haru. Apa yang dikatakan oleh Vanessa memang benar. Jani sudah berhasil membuat Rehan membuka matanya. Mesya, ngapain kamu kesini? Jani di mana? Tanya Tirta yang baru saja tiba kemudian menyeret tangan perempuan itu menjauh dari Rehan. Kak, apaan sih? Lepasin. Mesya mencoba melepaskan tangannya dari genggaman erat sang kakak. Rehan mengalami amnesia akibat benturan keras di kepalanya dan juga koma yang terlalu lama membuat memori melemah. Tidak ada satupun yang dia ingat, tutur Dokter Joko memberitahu selesai memeriksa kondisi Rehan. Semua orang yang ada di sana lantas terkejut
Lantas terkejut mendengarnya, Rehan memang kembali siuman, hanya saja memorinya hilang, entah kapan akan kembali lagi. Masih butuh proses yang penyembuhan dengan maksimal. Tapi dok, ingatannya pasti akan kembali kan? Tanya Fadli kepada dokter Joko. Pasti, beruntung Rehan tidak mengalami amnesia permanen. Dia hanya perlu waktu untuk mengembalikan ingatannya. Fadli manggut-manggut kemudian menghela nafas lega. Rehan, ini om kamu Fadli, om yang telah menyelamatkan kamu dari kecelakaan 2 tahun yang lalu. Rehan hanya diam. Ia kembali menoleh pada pintu, seperti sedang menunggu seseorang. Bahkan apa yang dikatakan oleh Mesya tadi, rasanya ia tidak percaya. Kamu pasti sedang mencari Jani kan? Sebentar lagi dia akan kemari. Tadi dia sempat kesini dan pulang lagi. Fadli memberitahu. Rehan menelan Sarifa dengan pelan. Siapa dia? Apakah suara yang sering kudengar setiap hari? Tanyanya sembari menatap Fadli. Lelaki itu tampak bingung, namun ia langsung menganggukkan kepalanya. Bohong, itu bukan dia, teriak Mesya yang tidak terima karena ucapan Fadli. Bawa Mesya keluar Tirta, dia akan membuat Rehan semakin pusing karena ulahnya yang setiap hari ke sini jelas-jelas Jani. Kenapa kamu yang mengaku-ngaku? Sarkas Fadli kemudian. Maaf Pak, sudah membuat keributan di sini. Aku akan membawanya pulang agar Rehan lebih fokus pada penyembuhannya. Tirta lantas menyeret paksa Mesya agar keluar dari ruangan tersebut. Rehan sama sekali tidak peduli dengan jeritan Mesya yang memintanya agar percaya padanya jika suara yang selama ini Rehan dengar itu adalah dia. Tapi suaranya berbeda, atau mungkin karena aku tidak sadar, tanyanya kemudian. Memang bukan dia Rehan, dia memang pernah mengunjungimu, tapi tidak setiap hari. Yang setiap hari selama 2 bulan ini mengajakmu bicara adalah Jani. Lalu dia siapa? Kenapa begitu peduli padaku? Tanyanya ingin tahu. Baru saja Fadli hendak menjelaskan siapa Jani, perempuan itu sudah tiba dan langsung menghampiri Rehan. Mas Rehan, Jani berucap lirih, memanggil nama lelaki itu.